Ya ditukar jadi Bapak langsung. Ya, baik. Saya tampilkan dulu paparannya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di layar sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ampun Bapak. Sudah Pak. Ampun. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon izin. Jadi sampun Bapak. Jadi saya sedikit ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan RB, CI, kemudian organisasi kementerian. Nanti kalau masih ada, saya akan ke arah organisasi yang ada di perguruan tinggi, yang kebetulan kan banyak kan rekan-rekan yang ada tampil ini adalah teman-teman dari PTN ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami mulai. Pertama bahwa kita diminta di semua kementerian, di berbagai kementerian untuk membangun reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi itu sebetulnya dari tahun ke tahun itu dilakukan perbaikan dan perubahan. Namun secara singkat pengertian reformasi birokrasi itu adalah melakukan pembaruan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Bagaimana sistem penyelenggaraan yang terdahulu? Sebetulnya sistem penyelenggaraan pemerintah dulu sudah berjalan, cuma hasil evaluasi penilaian perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Harapannya agar apa? Sistem penyelenggaraan pemerintahan itu dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan reformasi birokrasi itu tentunya sebetulnya sudah bergulir bahkan dari tahun eranya Pak Jokowi itu sudah juga ada reformasi birokrasi, bahkan sebelumnya. Nah, perkembangan dan pembaruan reformasi birokrasi itu biasanya dikaitkan dengan visi misi Pak Presiden yang dibawakan waktu beliau sebelum terpilih menjadi presiden kan mengatakan. Nah, kebetulan di zamannya Pak Jokowi itu nawacita. Nah, sekarang di presiden kita sekarang, di presiden Pak Prabowo itu astacita. Namun masih tetap memperkuat atau menitik beratkan perlunya angka 7 ya Pak, itu memperkuat reformasi. Dari reformasi di situ kami artikan reformasi birokrasi ya Bapak Ibu. Secara garis besar Bapak Ibu, inti dari reformasi birokrasi itu kalau diistilahkan kayak cangkang telur itu Bapak Ibu, itu cangkang luarnya itu adalah reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi itu adalah salah satu langkah awal terhadap penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang good government tadi, yang efektif, efisien, melayani. Karena inti dari reformasi birokrasi ujungnya nanti adalah setelah zona integritas, pembangunan zona integritas, intinya di situ ada 3 Bapak Ibu, yaitu 1 terkait program-program capaian yang dimiliki oleh unit kerja itu dapat tercapai minimal yaitu 90% atau sebagian besar. Kemudian berkurangnya praktek-praktek penyelewengan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan publik yang optimal, yang dikatakan prima. 3 hal itu kalau Bapak Ibu sudah Bapak Ibu kerjakan, insya Allah itu dapat memperoleh predikat WBK atau wilayah bebas dari korupsi. Itu penghargaannya sudah silver Bapak Ibu. Kemudian apabila WBK sudah diraih 1 tahun kemudian setelah penetapan WBK, baru kemudian unit kerja Bapak Ibu dapat mengajukan untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Nah, tahap-tahap untuk memperoleh predikat itu ternyata tidak seani ya Bapak Ibu. Ternyata ada tahapan-tahapan, mulai penilaian pembangunan CI-nya oleh
asesor yang ada di PKN Bapak Ibu. Kemudian apabila sudah lolos, dikirim di satuan kerja yang ada, di mana PTN itu bernaung atau di bawah pembinaan, yaitu di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Di situ ada timnya juga Bapak Ibu untuk menilai pembangunan zona integritas Bapak Ibu. Dan apabila penilaiannya itu dinyatakan memadai dan cukup, itu biasanya diteruskan ke tim penilai yang ada di Inspektorat Jenderal yang merupakan tim penilai kementerian yang kita kenal dengan tim penilai internal. Lolos dari PPI biasanya Bapak Ibu baru diserahkan ke tim penilai nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, yang nantinya kalau memang dinilai layak dan cakap, itu ya predikat BPKUBM-nya itu dari sana. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di reformasi birokrasi, masih dalam reformasi birokrasi, yaitu menggunakan Permentan nomor 9 tahun 2023, kita dibedakan RB itu ada general dan tematik Bapak Ibu. General itu menyelesaikan permasalahan yang ada di tata kelola di internal Bapak Ibu. Sedangkan yang tematik itu adalah yang di luar organisasi Bapak Ibu, yang biasa muncul di masyarakat, di lingkungan sekitar, tapi masih ada kaitannya dengan agenda unit kerja Bapak Ibu dan agenda prioritas pembangunan yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Nah, isu-isu yang terkait dengan RB tematik Bapak Ibu itu terpetakan menjadi 5, yaitu penanggulangan kemiskinan, kedua peningkatan investasi, ketiga transformasi digital, keempat adalah penggunaan produk dalam negeri, dan yang kelima adalah pencegahan stunting. Nah, saat ini yang sudah dilakukan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, itu ada 2, yaitu program Kosa Bangsa, yaitu berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan Bapak Ibu. Dari program Kosa Bangsa ini Bapak Ibu bisa mencermati keberpihakan si pemerintah dalam ini melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kepada mahasiswa, kepada dosen, terutama kepada mahasiswa, yaitu yang memiliki akademik yang bagus tapi secara ekonomi kurang, ini ada bantuan-bantuan, bisa berbentuk bantuan beasiswa, bantuan pendidikan lain, dan bantuan pendidikan yang lain, mungkin penelitian, riset dan teknologi melalui Kosa Bangsa ini. Kemudian program yang kedua yang dilakukan oleh kementerian yang saat ini sudah dilakukan adalah menggunakan aplikasi siaga Bapak Ibu. Aplikasi siaga itu memuat transformasi digital melalui aplikasi yang disiapkan oleh saat ini. Aplikasi siaga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bapak Ibu. Karena di aplikasi siaga itu membantu Bapak Ibu untuk mengakses bagaimana prodi-prodi baru, apakah sudah memperoleh izin atau tidak. Kemudian bagaimana menambah unit kerja pada suatu perguruan tinggi, baik itu menambah fakultas, menambah jurusan, atau bahkan mendirikan sebuah perguruan tinggi. Melalui aplikasi ini bisa dibantu persyaratan apa yang perlu disiapkan, sehingga ini sangat membantu bagi peran serta masyarakat dalam ikut membantu menyelesaikan pendidikan. Karena selain pemerintah, masyarakat itu juga diperkenankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu, kami perkenalkan di dalam reformasi birokrasi tadi adalah kebijakan penyederhanaan organisasi Bapak Ibu.
yang merupakan peta jalan pembangunan RB yang diatur dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2003, di mana penyederhanaan birokrasi itu ada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan transformasi organisasi. Biasanya terkait transformasi organisasi itu berisi mengenai struktur yang disederhanakan, Bapak Ibu. Dulu mungkin kalau dibandingkan dengan yang lama, artinya yang sebelum-sebelumnya, itu penyederhanaan struktur organisasi kita itu masih panjang, masih banyak, sehingga banyak di situ ada struktur jabatan eselon 2, 1, 2, 3, 4, masih banyak. Tapi dengan kebijakan yang saat ini, yaitu mengenai penyederhanaan organisasi melalui transformasi organisasi kita itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga menjadi lebih ramping, lincah, sedikit struktur tapi kaya fungsi, Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah juga transformasi sistem kerja yang kedua, di mana lebih menitik beratkan di situ pengembangan sistem berbasis digital, kemudian penyusunan peta bisnis proses dan SOP yang merupakan panduan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas fungsi dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah transformasi SDM. Ini adalah penataan kembali SDM kita, sumber daya manusia kita, karena tadi ada transformasi organisasi yang kemudian strukturnya sudah dirampingkan sehingga jabatan-jabatan struktural yang semula banyak itu Bapak Ibu sudah dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Kemudian di mana dilakukan juga pembinaan terhadap jabatan fungsionalnya itu, mulai dari pembinaan, pengembangan sampai pemberdayaannya. Kemudian di dalam pembentukan jabatan fungsional itu biasanya juga ada semacam penyetaraan penghasilan Bapak Ibu. Karena di dalam penyetaraan itu juga menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh suatu jabatan fungsional tersebut. Makanya di peta jabatan itu ada kelas, Bapak Ibu. Kelas jabatan untuk jabatan pelaksana kelas berapa, kemudian muda berapa, dia berapa, sampai yang utama. Dan itu peningkatan itu melalui uji kompetensi yang mungkin apabila Bapak Ibu sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang dipersyaratkan, dapat melalui atau meningkatkan pengembangan atau peningkatkan jabatan fungsionalnya menjadi lebih dari yang saat ini, dari muda, madya ke utama dan sebagainya. Bapak Ibu, ini kami juga dalam rangka penataan terhadap organisasi juga dilakukan perubahan konsep Bapak Ibu organisasi. Yang sebelah kiri kita waktu itu masih menggunakan organisasi yang hierarki, yaitu semacam piramid, yang dimana tahapan-tahapannya yang dilalui terlalu banyak untuk sebuah pengambil kebijakan, sehingga ini dianggap kurang fleksibel, kurang memenuhi kecepatan, efisiensi, efektivitas, sehingga diperkenalkan yang sebelah kanan ini adalah seperti ban berjalan Bapak Ibu. Karena di sana sudah tidak lagi banyak struktural, tetapi banyak jabatan fungsional yang tergabung dalam tim, yang terkelompok dalam tim, dan kemudian tim itu langsung ke pimpinan ketika membuat kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga ini dianggap lebih cepat, lebih fleksibel, sehingga diharapkan menjadikan tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, di dalam pembangunan
RB tadi Bapak Ibu, di mana lapis kedua adalah zona integritas. Di dalam zona integritas Bapak Ibu nanti biasanya diperkenalkan ada 6 area yang sebelah kanan itu Bapak Ibu, yaitu area manajemen perubahan. Di manajemen perubahan Bapak Ibu mungkin lebih diperkenalkan bagaimana membentuk tim yang solid. Kemudian dari tim solid itu kemudian juga membuat program-program capaian dan target. Itu ada poin penting di dalam manajemen perubahan. Kemudian yang ketiga adalah pola pikir dan budaya kerja, yaitu bagaimana pimpinan sebagai contoh, jadi menjadi role model bagi staf di bawahnya. Kemudian di antara staf sendiri, ketika ada staf yang memiliki keteladanan, ditunjuk sebagai agen-agen perubahan, di mana dengan ditunjuknya sebagai agen perubahan diharapkan inovasi atau keteladanan yang dia miliki dapat ditularkan kepada pegawai-pegawai lain. Dan dari pola pikir dan pengembangan budaya kerja tersebut tercipta ekosistem dari pimpinan, staf sampai bawah itu terlibat secara aktif Bapak Ibu. Itu adalah manajemen perubahan. Kemudian di tata laksana, di area tata laksana Bapak Ibu, ini lebih banyak mengupas mengenai SOP, peta bisnis proses, bagaimana suatu program-program itu dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan seperti apa agar tercapai. Di tata laksana ini Bapak Ibu diperkenalkan mengenai SOP, standar operasional prosedur, dan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja antara satu dengan yang lain. Kemudian di manajemen SDM ini lebih memperkenalkan manusianya Bapak Ibu, bagaimana manusianya untuk melaksanakan program-program tadi yang sudah dibuat, kemudian melaksanakan SOP-nya, mulai pegawai itu dari diterima sebagai PNS, ASN ya, sampai dengan yang beliau itu ditempatkan, dikembangkan, ditingkatkan kemampuannya sampai kemudian beliau pensiun. Ini ada di tata kelola manajemen SDM. Sedangkan di area akuntabilitas lebih menekankan di situ adalah perencanaan penganggarannya. Bagaimana suatu kegiatan yang sudah dibuat di area manajemen perubahan, tata laksana manajemen itu bisa dibiayai. Dan akuntabilitas itu harus transparan gitu, harus terlihat dan harus terukur. Kemudian setelah diadakan akuntabilitas, yaitu perencanaan penganggarannya, perlu ada pengawasan Bapak Ibu, yaitu di area pengawasan ini, karena di sini ternyata ada pengawasan sebelum, sedang, dan sesudah. Itu berbagai tahapan, termasuk di sini adalah mungkin bagi Bapak Ibu atau unit kerja Bapak Ibu yang membangun zona integritas itu menyiapkan semacam lemari gratifikasi. Apabila terjadi penyimpangan itu bisa dicatatkan di lemari gratifikasi dan penempatan barangnya di lemari tersebut. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah pelayanan publik yang menggambarkan layanan apa yang dapat diberikan oleh masyarakat, yang merupakan output dari unit kerja Bapak Ibu tadi, yang mulai dibangun dari area yang pertama sampai dengan area yang terakhir, yaitu pengawasan ya. Sehingga pelayanan publik ini sasarannya, keduanya adalah nanti ujung-ujungnya adalah sasarannya adalah dua hal, yaitu pemerintah yang bersih, yang bebas KKN. Itu terlihat dari indeks anti korupsinya hilang
berkurang, atau temuan langsung laporan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah jenis pelayanan publik itu sendiri, Bapak Ibu. Ini ada semacam, Bapak Ibu, ketika bangunan zona integritas biasanya dilakukan pencanangan, dan pencanangan itu sebagai bentuk janji unit kerja Bapak Ibu beserta pegawai di dalamnya, dari pimpinan sampai dengan staf yang paling bawah, untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Dalam pembangunan zona integritas itu juga ternyata banyak hal yang tantangan yang perlu dihadapi, Bapak Ibu. Tantangan pertama terkait dengan resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Misalnya itu bagi pegawai yang sudah nyaman, zona nyaman gitu, kemudian dioprak-oprak, kita harus membangun zona integritas dengan menerapkan sebuah layanan yang transparan, profesional, sehingga pegawainya diminta harus selalu aktif. Nah, ini adalah kepegawaian atau kecakapan pimpinan mengajak staf di bawahnya untuk terlibat, termasuk komitmen pimpinan. Di situ juga keterlibatan dari pimpinan sampai unit kerja paling bawah. Nah, tantangan yang berikutnya adalah pengawasan, Bapak Ibu. Kurangnya pengawasan sebetulnya di dalam pembentukan organisasi dan tata kerja unit kerja di lingkungan kementerian, dari unit utama maupun di PTN maupun di lembaga layanan pendidikan tinggi. Sebetulnya kita selalu mendesain di pasal sebelum penutup itu adalah mekanisme kerja, termasuk di dalamnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, pengawasan yang dilakukan oleh unit kerja yang secara tugas fungsi memiliki tugas melakukan pengawasan. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita harus selalu melek teknologi, ya Bapak Ibu, karena teknologi kan selalu berkembang pesat dan selalu berubah, dan ini kita harus bisa mengantisipasi, karena banyak aplikasi yang dibangun menggunakan kemajuan teknologi itu, karena tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas. Ini adalah 6 perubahan yang tadi sudah kami jelaskan. Kemudian fokus dalam pembangunan zona integritas, kita harus memiliki integritas. Integritas itu kita harus mempunyai janji untuk mencegah KKN melalui pengendalian pengawasan terhadap seluruh risiko penyimpangan terhadap integritas. Kemudian fokus yang kedua adalah pelayanan publik prima, dititik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendorong kepuasan pengguna layanan baik itu internal maupun eksternal. Ini akan tergambar nanti dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh unit kerja Bapak Ibu yang menyelenggarakan pelayanan publik. Kemudian kapasitas dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki di unit kerja Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Ini adalah fokus. Nah, kami perkenalkan Bapak Ibu ada beberapa unit kerja yang ada di perguruan tinggi maupun di kantor lembaga layanan pendidikan tinggi yang sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Dari tahun 2020 itu ada Polban, di tahun 2021 ini cukup banyak Bapak Ibu, karena ada dari UGM, ada dari UI, ada Brawijaya, ada Pajajaran, ada Undip di Ponorogo, ada Politeknik Negeri Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Batam, dan satu kantor wilayah yaitu wilayah 6 yang berkedudukan di Semarang,
Jadi ini lembaga layanan pendidikan tinggi yang dulu kita kenal Kopertis, Bapak Ibu, yang melakukan pembinaan terhadap penjaminan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta. Di tahun 2022 itu ada Fakultas Keperawatan. Kemudian di tahun 2003 ada LLDT wilayah 5 yang berkedudukan di Yogyakarta. Dan di tahun 2024 itu ada Universitas Pendidikan Indonesia dan LLDT wilayah 4 yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah, di tahun 2025 ini Bapak Ibu, kami mungkin sedikit menyampaikan atau melaporkan dari hasil penilaian TPI, kami sudah mengirim ada 9 unit kerja yang kami teruskan ke tim penilai nasional di Menpan RB untuk memperoleh predikat UBK WBM. Karena dari 9 itu 4 dikategorikan untuk predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau kita kenal WBBM, dan 5 untuk predikat WBK wilayah birokrasi bersih dari korupsi. Bapak Ibu, dalam pembangunan zona integritas itu ada langkah-langkah yang perlu dicermati agar pembangunan zona integritas itu dapat berhasil. Dimulai dari komitmen pimpinan Bapak Ibu, yaitu membangun komitmen perubahan dari level pimpinan tertinggi sehingga seluruh pegawai yang paling bawah. Kemudian strategi yang kedua adalah kemudahan dan kecepatan dalam pemberian layanan, karena ini adalah dalam bentuk pelayanan publik yang ditawarkan kepada pengguna layanan. Kemudian program-program tersebut yang ketiga adalah menyentuh masyarakat Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui program-program ini tentunya sejalan dengan tugas fungsi dari unit kerja Bapak Ibu. Kemudian dari layanan tersebut dilakukan evaluasi monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tetap berjalan di jalur yang tepat. Kalaupun ada penyimpangan, itu dilakukan perbaikan terhadap program-program yang tanda kutip kurang maksimal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan media cetak, media massa. Sehingga kalau Bapak Ibu cermatin di dalam pembangunan zona integritas pada unit kerja, biasanya itu melibatkan media. Apakah itu berbentuk banner, kemudian tag berjalan, atau bahkan juga melalui pelampet-pelampet yang ada di media massa seperti di televisi, kemudian di media cetak, koran atau tabloid, atau bahkan juga di plafon-plafon atau kanal-kanal yang ada di website. Itu akan sangat membantu sekali menyebarkan informasi terkait dengan pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, dengan kata lain kami kalau mengilustrasikan bahwa dalam pembangunan zona integritas itu dalam sebuah rumah, ya, kita lihat sebagai dalam sebuah rumah, yaitu kita perkuat fondasinya. Fondasinya itu apa? Yaitu tadi kapabilitas, pelayanan prima, integritas. 3 fondasi ini apabila Bapak Ibu sudah perkuat, kemudian ditopang oleh pilar-pilar 6 area, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, pengembangan SDM atau manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan sampai dengan pelayanan publik. Itu kemudian insya Allah penyelenggaraan zona integritas itu akan memperoleh predikat
WBK, wilayah bebas dari korupsi, atau wilayah birokrasi bersih melayani. Ini adalah pembangunan zona integritas. Kemudian kami ingin memperkenalkan mengenai struktur organisasi Bapak Ibu, bahwa struktur organisasi kita yaitu di Kementerian Dikti Sains dan Teknologi adalah merupakan mandat ya Bapak Ibu. Karena itu adalah mandat yang diatur di dalam Perpres 189. Ini adalah 89 itu adalah struktur organisasi secara besaran, yaitu yang ada eselon satunya pada Kementerian Pendidikan Tinggi. Sedang kalau di Peraturan Presiden 140 tahun 2004 mengenai organisasi kementerian, itu adalah menggambarkan bahwa organ pada suatu kementerian paling sedikit memuat apa. Kalau tidak salah di situ adalah pemimpin itu adalah menteri dan wakil menteri, pembantu pimpinan itu adalah sekretaris jenderal, pelaksana itu adalah direktorat jenderal, pengawas itu adalah inspektorat jenderal, dan unit penunjang itu adalah badan atau pusat, yang kemudian diatur di dalam Perpres 189 2023 ini. Sedangkan kalau di Undang-Undangan nomor 39 yang sudah diperbaiki, Undang-Undang 61 2004 itu bercerita mengenai kementerian negara kita saat ini menjadi lebih banyak, sehingga ini adalah hak prerogatifnya Presiden dalam membentuk kabinet yang terisi oleh beberapa kementerian. Kita itu dikembangkan menjadi 3 ya Bapak Ibu ya, yang semula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kemudian dikembangkan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan, yang saat ini masih satu komplek berdomisili di Senayan. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin berkunjung, silahkan di kompleks Senayan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Senayan. Bapak Ibu, di dalam pembentukan organisasi kementerian kita juga diperkenalkan alasan kita kenapa membentuk itu, yaitu karena salah satunya alasan adalah Indeks Global 2024, di mana kita memiliki indeks globalnya itu 54, yang masih kalah dengan negara-negara yang ada di ASEAN kita, seperti di Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, itu masih di atas kita Bapak Ibu. Sehingga izin Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar kita perlu melakukan perubahan paradigma perguruan tinggi. Dari sebetulnya paradigma perguruan tinggi yang sudah kita bangun itu sudah bagus ya Bapak Ibu. Cuma kemudian kita perlu poles dan sesuai arahan visi misi, sehingga paradigma kita Bapak Ibu lebih banyak diarahkan bahwa link and match yang pernah kita gulirkan itu betul-betul dilaksanakan Bapak Ibu. Karena apa? Saat ini paradigma transformasi pendidikan kita itu diarahkan untuk bisa lulusannya ya Bapak Ibu, itu bisa benar-benar mandiri, bisa benar-benar diserap ke dunia usaha dan dunia industri. Karena kita paradigma kita sekarang itu adalah mengacu pendidikan yang dilakukan oleh Cina Bapak Ibu, di mana kurikulum yang disusun, sistem pembelajaran yang disusun itu adalah berkaca pada kemajuan dunia usaha dan dunia industri, sehingga apa yang diinginkan pasar itu adalah yang dituangkan di dalam kurikulum saat ini. Sehingga pemetaan itu sudah dilakukan, yaitu pemetaan terhadap program pembelajaran yang transformatif,
yang berisi mengenai pembelajaran inovatif berbasis digital, kemudian pembelajaran internasional, pembelajaran kolaboratif dunia usaha dan industri, peningkatan kerjasama dunia usaha dan industri, dan kewirausahaan yang tidak kalah penting. Dan sehingga itu yang dulu digaungkan ke dalam program-program vokasi. Kemudian yang perlu dimuat juga adalah program penguatan riset dan hilirisasi, karena hasil evaluasi yang dilakukan bahwa riset yang saat ini dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi itu masih hanya sebatas riset di meja Bapak Ibu, di kertas. Sebetulnya arahannya itu adalah riset itu bisa diaplikasikan melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, diharapkan riset-riset kita itu bisa digunakan oleh dunia usaha dan dunia industri. Karena tujuan penelitian yang kita gaungkan di dalam pembangunan tridharma perguruan tinggi itu adalah hasil penelitian itu untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut, dan kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu salah satu tujuan daripada penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi. Kemudian yang perlu juga dituangkan di dalam organisasi itu adalah pengembangan mutu kelembagaan perguruan tinggi melalui apa? Melalui akreditasi prodinya. Akreditasi prodi suatu PTN itu baik, sangat baik. Kemudian program penguatan perguruan tinggi swasta melalui lembaga layanan pendidikan tinggi. Nanti kan telepon ya, saya sudah ngisi. Masih tampil Bapak Ibu di layar? Sudah di close, sudah berakhir session Pak. tidak Sudah hilang Bapak. Iya, siap. Sekarang tampil ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Kita langsung ke tugas saja ya Bapak Ibu. Tugas kementerian berdasarkan Perpres 189 itu adalah mempunyai tugas menyediakan sub-urusan ya Bapak Ibu. Sub-urusan pemerintah pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Di dalam tugas ini yang sebetulnya tertulis di dalam Perpres 189 tahun 2024 Bapak Ibu, terselip kita sub urusan pemerintah pendidikan ini. Namun di dalam fungsinya kita memiliki fungsi begitu banyak. Salah satu fungsi yang perlu disoroti adalah guru melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Mengingat di PPI saat ini juga menjalankan SMU Unggul Garuda yang merupakan sebetulnya itu adalah ranah pendidikan dasar dan menengah. Tapi itu karena merupakan amanah yang diatur juga di dalam fungsi, yaitu melaksanakan fungsi lain yang diberikan Presiden. Saat ini melalui Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi kita menyelenggarakan SMU Unggul Garuda.
SMA Unggul Garuda itu ada dua bentuk, yaitu satu transformal, yaitu SMU yang sudah ada ditingkatkan grade-nya, karena tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional ahli di bidang sains dan teknologi. Dan yang satu adalah pembentukan SMU Unggul Garuda baru, itu benar-benar dari SMA baru yang penempatannya ada di beberapa provinsi, dan arahan kemarin adalah di beberapa daerah yang dikategorikan 3T sesuai impres, karena kita ingin memeratakan penyebaran pendidikan. Di samping itu kita juga tujuan dari SMA Unggul Garuda itu adalah membuat atau menciptakan lulusan yang bisa diterima oleh perguruan tinggi di internasional maupun yang ada di lingkungan kementerian kita, yaitu di wilayah Indonesia yang terkait dengan sains dan teknologi ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa kementerian yang kemarin mendapat tugas dari Pak Presiden, seperti sekolah rakyat itu ada di Kementerian Sosial, kemudian sekolah SMA Nusantara itu di bawah binaan Kementerian Pertahanan. Bapak Ibu, izin kami menyampaikan besaran struktur yang ada di kementerian, yaitu yang tadi sudah kami sebutkan. Di situ ada pembantu pimpinan, itu adalah Sekretariat Jenderal, itu ternyata didukung oleh 5 biro, yaitu Biro Perencanaan Kerjasama, ini bicaranya mengenai program-program anggaran di kementerian dan kerjasama yang dilakukan, yaitu untuk memperoleh izin kerjasama, ini ada di biro ini Bapak Ibu. Kemudian Biro Keuangan dan BUMN ini menyusun atau mengeksekusi mengenai anggaran-anggaran dan penataan terhadap BUMN. Kemudian yang Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia ini bicara mengenai organisasi kementerian, baik itu yang ada di unit utama saat ini, ada di Direktorat Jenderal, ada yang di Ijen, ada yang di Sekjen, juga yang ada di PTN Bapak Ibu. PTN, kemudian di LL Dikti. Nah, di PTN itu ada organisasi Satker, PLU, dan PTBH. Kemudian di Biro Hukum Bapak Ibu ini mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan yang perlu dinaungi secara regulasi, secara hukum. Kemudian yaitu Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, ini adalah corongnya kementerian ketika menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian di Direktorat Jenderal Bapak Ibu kita memiliki 3 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menaungi, di situ ada Sekretaris Direktorat Jenderal sebagai unit pelayanan administrasi, dan 3 direktorat, yaitu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Kelembagaan, serta Direktorat Sumber Daya. Di Direktorat Pembelajaran ini bicara mengenai kebijakan kurikulum, kemudian pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan. Secara garis besar juga di Direktorat Kelembagaan ini memuat atau melaksanakan tugas terkait dengan pendirian PTN, penambahan fakultas, penataan terhadap PTS, kemudian penertiban terhadap PTS yang tanda kutip bermasalah. Kemudian Direktorat Sumber Daya Bapak Ibu secara garis besar di situ melakukan tugas adalah pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan. Sehingga di situ kalau Bapak Ibu ada dosen yang ingin naik jabatan akademiknya, jabatan akademik kan di situ ada asisten rektor, rektor kepala sampai profesor.
ditangani oleh sumber daya itu. Sedangkan di Direktorat Riset dan Pengembangan di situ ada 3 direktorat, 1 sekretariat jenderal, yaitu kemudian 3 direktorat itu meliputi Direktorat Bina Talenta, Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan. Direktorat ini Bapak Ibu menangani mengenai penelitian-penelitian, bantuan-bantuan penelitian, kemudian jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi, ini ada di Direktorat Jenderal ini Bapak Ibu. Kemudian kalau Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Bapak Ibu yang memiliki 3 direktorat, yaitu Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi, Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi, dan Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi. Ini bicara mengenai bagaimana mengembangkan ekosistem terkait dengan sains dan teknologi, kemudian menyelenggarakan SMA Unggul Garuda. Ini dilakukan oleh Ditjen Sains dan Teknologi ini. Kemudian yang ketiga, unit utama yang ketiga yaitu adalah Inspektorat Jenderal. Di situ memiliki 3 Inspektorat Jenderal dan 1 Sekretaris Jenderal, di mana Inspektorat 1, Inspektorat 2 itu cakupan kerjanya diatur di dalam keputusan Inspektorat Jenderal. Jadi ini melakukan pengawasan terhadap unit-unit kerja yang ada di bawah sekretariat, di bawah Kementerian Dikti Sains dan Teknologi sesuai wilayahnya yang diatur di dalam Kepmen Inspektorat Jenderal. Kemudian di unit penunjang kita memiliki 2 pusat ya Bapak Ibu, yaitu Pusat Data dan Teknologi Informasi. Itu adalah pusat sebagai big data Bapak Ibu. Sehingga di sini ada pangkalan data, kemudian informasi-informasi yang Bapak Ibu inginkan dapat diakses melalui pangkalan data tersebut. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat berapa sih jumlah dosen pada PTN tertentu, berapa sih jumlah PTN kita, berapa jumlah tenaga pendidik, berapa jumlah mahasiswa, apakah mahasiswa aktif atau tidak, ini akan terlihat dari pangkalan data Bapak Ibu. Kemudian juga ingin mengetahui prodi-prodi pada suatu PTN, Bapak Ibu bisa mengakses pada aplikasi yang dibangun di dalam pangkalan data tersebut yang dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi. Kemudian kalau untuk Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi, fokus kerjanya adalah memberikan informasi terkait dengan beasiswa, bantuan pendidikan, kemudian asesmen terhadap pendidikan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam aplikasi yang dibangun oleh Pusat Pembiayaan ini Bapak Ibu. Ini adalah sehingga secara garis besar Bapak Ibu kalau kita lihat ini adalah struktur besarannya. Kemudian di mana letak perguruan tinggi dan LLDT ya Bapak Ibu? Karena ini struktur ini ada di lampiran Permen 1 tahun 2024 Bapak Ibu mengenai organisasi kementerian, di mana letak pusat atau letak LLDT dan PTN itu adalah dia ada langsung di jalur komandonya menteri, namun ini tidak tergambar. Namun pembinaan kesehariannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal, karena di dalam Permen 1 tahun 2004 itu adalah organisasi kementerian, dan Permen RB, Permen RB itu Permen Menpan Bapak Ibu, yang mengatur mengenai organisasi UPT. Itu kita untuk perguruan tinggi dikategorikan UPT Bapak Ibu, dan LDT dikategorikan juga UPT. Tetapi UPT yang diatur oleh peraturan tersendiri Bapak Ibu, karena di LLDT diatur di dalam
Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana salah satu pasalnya atau salah satu pasal 54 itu menteri dapat membentuk lembaga layanan pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Sedangkan kalau untuk PTN itu bernaung di bawah Undang-Undang 12 dan PP 4 ini penyelenggaraan. Jadi bentuk-bentuk perguruan tinggi, struktur atau organisasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi seperti apa. Nah, ini adalah konsep kita ketika membentuk OTK harus kita siapkan seperti ini, Bapak Ibu. Alurnya dari mandat, desain organisasi, proses bisnis, struktur sampai analisis jabatan, bagian tugas dan spesifik jabatannya. Bapak Ibu, kami ingin memperkenalkan mengenai struktur organisasi yang ada di PTN ya Bapak Ibu. Sebentar kami akan buka di PTN itu apa-apa yang perlu ada di dalam struktur organisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah diperkenalkan mengenai statuta ya Bapak Ibu. Apa sih statuta? Statuta itu berdasarkan PP 4 tahun 2014 itu adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur di perguruan tinggi. Jadi statuta itu ibarat sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada sebuah perusahaan, tapi kalau ini adalah bentuknya adalah perguruan tinggi. Namun demikian di Undang-Undang 12 di pasal 60 perguruan tinggi itu wajib Bapak Ibu memiliki statuta, dan masih di pasal 66 Undang-Undang 12 statuta itu diterapkan dengan peraturan menteri. Ini ada titik poin. Kemudian apa yang perlu dimuat di dalam statuta itu diatur di dalam PP, yaitu peraturan pemerintah nomor 30, bahwa statuta yang merupakan anggaran dasar dari perguruan tinggi harus memuat apa? Ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sistem pengelolaan, sistem manajemen mutu, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ini yang harus diatur di dalam pasal per pasal yang memuat statuta perguruan tinggi. Mungkin Bapak Ibu ketika bicara ketentuan umum itu adalah sesuatu yang perlu dijelaskan, yang sudah ditulis di dalam batang tubuh. Sedangkan kalau identitas itu meliputi bendera, tata letak perguruan tinggi ada di mana, kemudian sejarahnya, kemudian tadi kami sebut tadi bendera, kemudian punya petaka atau logo, kemudian bagaimana bajunya, baju kebesaran, kemudian memiliki himne mas, itu adalah bagian dari identitas. Sedangkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi itu meliputi penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Di pendidikan itu memuat kurikulum, bicara mengenai dosen, bicara mengenai mimbar akademik, bicara mengenai mahasiswa, bicara mengenai hak dan kewajiban mahasiswa. Di situ ada di penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu, di sistem pengelolaan
itu bercerita mengenai struktur organisasi yang yang dimiliki oleh perguruan tinggi, di mana struktur perguruan tinggi memuat paling sedikit organisasinya adalah senat, pemimpin perguruan tinggi. Dalam ini kalau universitas adalah rektor, kalau di sekolah tinggi adalah ketua institut rektor, kalau di politeknik itu direktur, akademi komunitas itu juga direktur. Kemudian memiliki juga SPI, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun atau Dewan Pertimbangan atau sebutan lain. Itu adalah organ yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi, Bapak Ibu, di mana masing-masing organ itu memiliki tugas. Ini adalah yang tadi kami sebutkan, Bapak Ibu, yang perlu dimuat. Maaf Ini Pak, pesan ya. slide-nya tidak muncul Pak. Tidak muncul. Belum muncul, Pak. Oh, sebentar. Sepertinya nggak muncul ya. Belum muncul Pak. Mungkin bisa di share screen kembali Pak. Oh iya, siap. Oh, dari tadi belum muncul ya, Pak. Ya, Pak, ada sekitar 5 menit Pak. Saya kira memang tidak ada slide-nya, ternyata tidak muncul Pak. Baik. Sekarang muncul ya, Bapak Ibu? Sudah Pak. Muncul, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul Pak. Muncul Bapak. Jadi izin Bapak Ibu, kami ulangin lagi. Statuta Mantap. itu adalah anggarannya PTN, karena di dalam PP 4 itu mengatur bahwa statuta pengertiannya adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan prosedur operasional di perguruan tinggi, sehingga ini adalah pegangan PTN ketika menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Di dalam organisasi PTN itu memuat paling sedikit berdasarkan PP 4 adalah satu senat. Senat itu adalah senat universitas ya Bapak Ibu, karena sebenarnya senat itu ada dua, senat universitas dan senat fakultas. Semuanya adalah memiliki tugas sama, yaitu menyusun kebijakan, penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan akademik. Hanya bedanya senat universitas dengan fakultas adalah cakupan wilayahnya. Kalau universitas itu meliputi semua, kalau yang untuk fakultas hanya di fakultas tertentu. Sehingga kemudian organ yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemimpin perguruan tinggi. Kotak pemimpin perguruan tinggi itu, kalau universitas adalah rektor, universitas institut masih disebutannya adalah rektor. Kalau sekolah tinggi itu adalah ketua sebutannya. Sedangkan kalau untuk yang pendidikan vokasi berbentuk politeknik, akademi komunitas, penyebutannya adalah direktur. Nah, pimpinan ini, organ pimpinan itu sampai unit ke bawah itu, dari wakil rektor, kemudian di situ ada dekan, wakil dekan, kemudian ada kepala lembaga, ada biro, sampai unit terkecil adalah unit penunjang akademik. Ini ada di kotak ini ya, kotak pemimpin perguruan tinggi. Kemudian yang tidak kalah penting juga memiliki organ yang disebut Satuan Pengawas Internal, di mana tugasnya adalah melakukan pengawasan non akademik gitu.
tapi untuk dan atas nama pemimpin perguruan tinggi, untuk dan atas nama rektor atau ketua atau direktur. Kemudian organ yang tidak boleh ketinggalan adalah dewan penyantun atau sebutan lain. Ada yang menyebut dewan penyantun, ada yang menyebut dewan pertimbangan. Ya, itu tergantung perguruan tingginya ingin menggunakan istilah apa. Tapi pada prinsipnya tugas fungsi penyantun dan dewan pertimbangan tersebut adalah memberikan pertimbangan non akademik yang ditetapkan di dalam statuta. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu dimuat di dalam statuta yang merupakan anggaran dasar, yaitu satu, mengenai ketentuan umum, Bapak Ibu. Kemudian identitas. Kemudian ketiga, penyelenggaraan tridharma. Keempat, sistem pengelolaan. Kelima, sistem penjaminan mutu internal. 6, bentuk dan tata cara penetapan peraturan. 7, pendanaan dan kekayaan. 8, ketentuan peralihan. Dan 9 adalah ketentuan penutup. Ini yang diatur di dalam PP 4 ya Bapak Ibu. Keberadaan statuta itu wajib, itu diatur di dalam PP, di dalam Undang-Undang 12. Statuta ditetapkan dengan peraturan menteri, itu dia tetap berdasarkan Undang-Undang 12. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, ada beberapa statuta yang tidak ditetapkan oleh peraturan menteri, yaitu untuk perguruan tinggi yang sudah menyandang perguruan tinggi badan hukum. Itu statutanya ditetapkan oleh PP, sehingga di dalam bunyi undang-undang itu ada pengecualian untuk PTN BH atau perguruan tinggi berbadan hukum yang statutanya ditetapkan melalui peraturan menteri. Di ketentuan umum Bapak Ibu, apa yang perlu dimuat itu bicaranya mengenai definisi daripada apa-apa yang diatur di dalam batang tubuh, misalnya pengertian dosen, pengertian mahasiswa, itu yang sering disebut-sebut di dalam pasal per pasal di dalam batang tubuh. Ini harus kita definisikan di pengertian. Kemudian penyebutan nama perguruan tinggi, misalnya Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI, ini kita sebutkan di sini juga. Ini adalah ketentuan umum Bapak Ibu. Bapak Ibu, ingin kami sampaikan ya sedikit perbedaan penyusunan statuta di tahun 2015 dengan saat ini tahun 2026. Di ketentuan umum saat ini yang untuk tahun 2026 ini, di ketentuan umum itu ditambahkan visi misi Bapak Ibu. Visi misi dan tujuan. Itu bagian dari ketentuan umum. Sedangkan di tahun 2015 penulisan visi misi itu kami tempatkan di pengelolaan Bapak Ibu, karena dekat dengan organisasi atau struktur organisasi. Ini perbedaan penulisan statuta saat ini, hanya substansinya sama tapi tata letaknya yang kemudian di identitas Bapak Ibu itu memuat tadi universitas Bapak Ibu bertempat berkedudukan di mana, kemudian bicara sejarahnya, mungkin ada beberapa perguruan tinggi negeri itu biasa itu diceritakan di sini Bapak Ibu, di sejarah. Tapi ada juga PTN yang langsung jadi dan pendiriannya langsung jadi PTN, itu juga harus diceritakan di sini agar tidak kehilangan historisnya.
Kemudian juga di identitas itu harus memuat lambang. Lambangnya itu mulai dari logo, kemudian kalau ada gambarnya, warnanya, tulisannya itu disebutkan Bapak Ibu. Dan memiliki RGB berapa sehingga siapapun mengakses adalah logo, warna, bentuk itu sama. Di identitas juga itu memuat mengenai bendera universitas, bendera fakultas. Kalau di vokasi itu bendera politeknik, bendera jurusan. Nah, itu juga memuat mengenai ukurannya Bapak Ibu. Kemudian penempatan dan kegunaannya, karena bisa aja kan benderanya itu ukurannya kecil yang ada di meja, itu juga dijelaskan di dalam identitas Bapak Ibu. Kemudian juga memuat himne, mas, itu yang lagu kebesaran dari perguruan tinggi Bapak Ibu yang biasanya digunakan dalam acara-acara wisuda, acara-acara kebesaran yang diperingati oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah busana akademik, baik itu pimpinan mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, sampai kemudian wisudawan, termasuk juga busana akademik mahasiswa Bapak Ibu, yang biasanya itu berupa jas, yang merupakan ciri khas. Kalau misalnya warna kuning itu UI, merah Universitas Hasanuddin dan sebagainya. Kemudian kalau untuk penyelenggaraan perguruan tinggi Bapak Ibu itu memuat apa? Memuat mengenai pendidikan. Pendidikan itu bisa mengatakan bahwa perguruan tinggi Bapak Ibu menyediakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi atau pendidikan profesi jika memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasanya kita berikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membuat juga etika atau kode etik. Kode etik itu biasanya ada kode etik dosen, ada kode etik mahasiswa, ada kode etik tenaga kependidikan. Kemudian memuat juga kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan. Itu adalah menjamin bahwa kebebasan akademik yang dilakukan di kampus itu sejalan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga di dalam penyelenggaraan tridharma itu biasa Bapak Ibu mungkin diperkenalkan gelar atau penghargaan. Biasanya untuk gelar itu biasanya untuk gelar Dr. Haji itu Bapak Ibu. Tapi untuk pemberian gelar haji itu ada persyaratan Bapak Ibu. Perguruan tinggi tidak serta-merta semua perguruan tinggi dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau Dr. Haji, manakala perguruan tinggi tersebut belum menyelenggarakan program doktoral atau memiliki pasca sarjana program doktoral. Selama belum menyelenggarakan itu tidak diperkenankan untuk memberi gelar Dr. Haji. Ini adalah untuk hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang Bapak Ibu. Kemudian ini ada penelitian yang tadi kami sebutkan, etika, pengertian etika, gelar tadi secara sepintas kami sudah sampaikan. Nah, di sistem pengelolaan ini Bapak Ibu yang kami sebutkan tadi, penulisannya secara substantif tidak hilang, tapi visi misi itu yang saat ini menjadi bagian dari ketentuan umum yang di awal tadi. Tapi di sistem pengelolaan ini masih bercerita mengenai organisasi perguruan tinggi Bapak Ibu. Yang bicara tadi ada senat, ada pemimpin, ada SPI,
ada dewan pertimbangan atau penyantun atau sebutan lain, ini Bapak Ibu harus tuangkan ke dalam sistem pengelolaan ini. Ini biasanya yang dimuat di dalam statuta perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian dari organ-organ yang tadi, pimpinannya, senat, pimpinan perguruan tinggi, itu direktur, rektor, ketua, bagaimana Bapak Ibu mengangkat, bagaimana memberhentikan. Ini dimuat di dalam sistem pengelolaan, yaitu tata cara pengangkatan pimpinan perguruan tinggi. Karena untuk mengangkat rektor misalnya, atau mengangkat dekan, itu memiliki persyaratan. Persyaratan itu perlu ditulis di dalam statuta di sistem pengelolaan ini Bapak Ibu, agar semua orang itu tunduk, patuh terhadap statuta yang merupakan anggaran dasar pengelola penyelenggaraan perguruan tinggi. Kemudian juga memuat sistem pengendalian pengawasan internal, kemudian memuat mengenai dosen tenaga kependidikan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, status dosen dan tenaga kependidikan dengan lahirnya Undang-Undang ASN, kita diperkenalkan ASN itu adalah PNS dan P3K. Ini adalah untuk status dosen dan tenaga pendidikan. Kemudian mahasiswa dan alumni, ini juga sebetulnya ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang kemudian dijelaskan siapa itu mahasiswa, siapa itu alumni. Alumni adalah mereka yang sebagian besar mengatakan mereka yang sudah lulus proses pembelajaran pada sebuah perguruan tinggi. Rata-rata secara umum seperti itu. Kemudian pengelolaan sarana prasarannya, pengelolaan anggarannya, ini akan terlihat berbeda Bapak Ibu, terutama untuk penganggarannya bagi perguruan tinggi Bapak Ibu yang sudah Satker, yang sudah BLU, yang sudah PTPH, akan terlihat berbeda di sini. Karena BLU dan Satker itu masih menggunakan sebagian besar APBN. Sedangkan kalau sudah PTBH itu ada benar-benar mandiri, otonom secara keseluruhan. Ini adalah misi-misi yang tadi kami sebutkan. Kemudian kalau bicara mengenai organisasi perguruan tinggi, yang organ tadi ada organ 4 paling sedikit, yaitu Senat, Pemimpin Perguruan Tinggi, SPI, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun, Pertimbangan atau sebutan lain. Ini Bapak Ibu harus jelas di sini nama organisasinya, tugasnya, susunan organisasinya. Biasanya kalau untuk Senat itu susunan organisasinya adalah ketua, sekretaris, dan anggota. Pun demikian untuk SPI dan Dewan Pertimbangan. Sedangkan kalau untuk pimpinan perguruan tinggi, organisasinya mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, jurusan, kaprodi, kepala lab. Kalau ada yang memiliki pasca sarjana, kemudian memiliki lembaga, yaitu lembaga penelitian pengabdian pada masyarakat, lembaga penjaminan mutu, dan unit penunjang akademik atau yang kita kenal UPA. Itu antar perguruan tinggi memiliki jumlah UPA yang berbeda-beda karena itu ada kaitannya dengan beban kerja. Ini yang kami sebutkan organ minimal yang perlu dimiliki. Ini adalah tugasnya. Tugas Senat adalah di bidang akademik, sehingga kalau Senat masih mengurusin, mengurusin inventaris, mengurusin meja, mengurusin gedung, mengurusin kamar kecil, itu bukan bagian dari tugas Senat. Tapi kalau membuat kurikulum, menyusun kurikulum yang berdasarkan kurikulum
standar pendidikan tinggi, kemudian menetapkan sistem pembelajarannya, kemudian menetapkan semester itu adalah bagian dari tugas-tugas, termasuk memberi persetujuan dalam memberikan penghargaan karena masih bersifat akademik. Yang tadi salah satunya adalah pemberian HC atau penghargaan Dr. Honoris Causa. Kemudian organisasi pemimpin, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini susunan organisasinya. Di situ ada rektor, ada biro, ada fakultas, ada lembaga, ada unit. Di biro itu dipimpin oleh kepala biro, kalau bagian kepala bagian. Fakultas itu dipimpin oleh dekan, dibantu oleh wakil dekan. Lembaga itu dipimpin oleh kepala lembaga, dan unit pelaksana teknis yang kita kenal sekarang namanya UPA ya Bapak Ibu. Ini masih paparan kami yang menurunkan perbaiki. Itu adalah kepala UPA. Jadi yang wajib ada itu ada kepala UPA perpustakaan, kepala UPA bahasa, kepala UPA laboratorium. Itu ada yang wajib sepertinya yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi, karena itu mendukung proses pembelajaran di fakultas yang merupakan lintas. Jadi pembentukan UPA itu ada lintas ya Bapak Ibu. Nah kalau untuk SPI ya Bapak Ibu, persyaratan SPI itu anggotanya harus memiliki kemampuan di bidang ini Bapak Ibu. Ada akuntansi, ada manajemen SDM, ada manajemen aset, ada hukum, ketata laksanakan. Karena dia melakukan pengawasan di bidang non akademik. Jadi diupayakan memiliki kemampuan seperti ini. Yang anggotanya dari SPI itu sama dengan SPI, ketua, sekretaris, dan anggota. Pun demikian Dewan Penyantun, hanya membedakan adalah keanggotaan Dewan Penyantun itu bisa berasal dari pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten kota, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, alumni, urna bakti, dan unsur lain. Susunannya sama, yaitu ketua dan sekretaris. Ini adalah organ-organ perguruan tinggi. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah pukul 11.55, kelihatannya kalau untuk struktur perguruan tinggi itu adalah yang kami sebutkan tadi berdasarkan PP, itu adalah ada senat, ada pemimpin, ada SPI, ada Dewan Penyantun. Sedangkan di dalam pemimpin, mulai dari Pak Rektor sampai dengan organ di bawahnya, itu biasanya diatur di masing-masing OTK. Jadi di perguruan tinggi itu memiliki satu OTK, organisasi dan tata kerja, yang mengatur juga struktur yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu pun berikut tugas fungsinya. Kemudian diatur pula di dalam statuta yang merupakan aturan dasar perguruan tinggi, bagaimana organ yang sudah diatur di dalam OTK itu diisi orang-orangnya. Itu diatur di dalam statuta. Mengangkat, memberhentikan, itu diatur di dalam statuta. Jadi sehingga bisa dikatakan adalah seperti yang definisi tadi, statuta adalah seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangganya perguruan tinggi. Mungkin itu Bapak Ibu. Sementara yang bisa saya sampaikan, reformasi birokrasi, kemudian struktur organisasi kementerian yang berdasarkan mandat, dan juga melihat dari perkembangan kenapa kita harus menyusun beberapa unit, karena ada alasan yuridis juga. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai pembangunan zona integritas, dan terakhir adalah
struktur organisasi yang ada di perguruan tinggi. Mungkin dari beberapa paparan yang kami sampaikan, kalau nanti ada dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan. Kami kembalikan. Mungkin apakah di sini ada? Silakan teman-teman. Selamat siang Bapak. Silakan teman-teman yang mau bertanya mengenai lainnya. Baik, ini sudah ada Mas Theo Filus Asbian Hokela. Silakan Mas Theo untuk sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Pak Widodo. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Evelyn Sarden Hokman Pak, instansi dari Universitas Negeri Manado Pak. Ini sangat menarik materinya Pak. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan ada disampaikan mengenai pengurusan untuk histori dia PTN, berdirinya dan seterusnya. Nah kalau misalnya apakah peraturan itu selain statuta tadi Pak, apakah peraturan untuk penyusunan tersebut berlaku? Maksud saya bagaimana cara apa yang harus dilakukan oleh suatu kampus swasta untuk bisa dia beralih fungsi atau menjadi PTN? Karena kan seperti yang kita tahu ada beberapa kampus swasta kalau tidak salah Pak di daerah Jawa yang menjadi dari swasta menjadi ke perguruan tinggi negeri seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Pak Theo. Ini langsung jawab apa kita tampung dulu Bapak Ibu? Boleh langsung dijawab Pak. Langsung kami tanggapi ya. Terima kasih nih, pertanyaannya bagus sekali terkait dengan tadi ya, identitas ya Bapak Ibu. Karena di dalam identitas itu memuat historis perjalanan dari PTN Bapak Ibu, mulai mungkin dari swasta menjadi negeri. Nah, di historis itu menceritakan biasanya kalau penegrian itu menggunakan perpres Bapak Ibu. Karena di Undang-Undang 12 dan PP 4 penegrian itu menggunakan perpres. Kecuali untuk PTN vokasi. PTN vokasi itu berdasarkan undang-undang yang kami sebut tadi, itu penetapannya dengan peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menpan. Itu agak bedanya dengan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi ya Bapak Ibu. Kalau pendidikan akademik berbentuk universitas, institut, itu pendiriannya ditetapkan dengan kepres. Tapi kalau untuk pendidikan vokasi, pendiriannya yang berbentuk politeknik, akademi komunitas, pendiriannya ditetapkan oleh Menteri yang menjalankan pendidikan tinggi setelah mendapat persetujuan dari Menpan. Nah, kemudian bagaimana sebuah PTS menjadi negeri? Itu sebetulnya ada peraturan Bapak Ibu. Peraturan Menteri nomor 7. Itu berbunyi mengenai pedoman pembentukan, perubahan, penutupan PTN dan PTS. Itu diatur di permen itu Bapak Ibu. Sehingga kalau ada PTS ingin menjadi PTN, itu ada persyaratannya. Bagaimana persyaratan lahan saja yang paling gampang. Sebuah PTN berbentuk akademik paling sedikit memiliki minimal 30 hektar. Kalau untuk vokasi politeknik minimal 10 hektar. Itu salah satu persyaratannya. Dan tidak tertutup kemungkinan memang PTS itu dinegrikan. Tapi mungkin sebelum bicara untuk dinegrikan, PP karena Permen 7 sudah mengatur, namun dapat kami sampaikan di sini Bapak Ibu, proses PTS menjadi negeri itu biasanya adalah sebuah kebijakan ya Bapak Ibu. Kebijakan karena
implementasinya itu akan berpengaruh pada APBN. Nah, sepemahaman saya saat ini program PPS dinegerikan saat ini dalam posisi moratorium. Moratorium itu artinya sementara di stop. Karena di tahun 2000 antara 2015 ke bawah itu pernah dibuka keran untuk pembentukan PTS menjadi PTN, dan waktu itu tercatat 35 PTN baru, termasuk yang berubah PTS menjadi PTN atau langsung penegrian. Karena waktu itu ada kebijakan untuk pemerataan pendidikan, di mana lebih dititik beratkan pembentukan PTN baru itu untuk wilayah 3T, sehingga banyak perguruan tinggi baru muncul di daerah-daerah 3T. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata izin nih Bapak Ibu, kami itu di kementerian kami mendapat surat dari Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa sebaiknya sementara pembentukan atau penegrian itu ditangguhkan karena APBN cukup membengkak. Alasannya juga kemudian kalau ingin meningkatkan mutu sebaiknya gunakan PTN yang sudah ada, dilibatkan. Nah itu sehingga mohon izin untuk kebijakan penegrian saat ini posisinya adalah moratorium, tapi memang tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu kebijakan ini bisa dilakukan pengecualian, karena tadi mungkin ada program-program presiden terpilih